Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mengenai hukum sholat dengan menggunakan masker, bahasanya ulama sepakat menutup mulut dalam sholat hukumnya makruh. Dan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita. Kenapa dihukumi makruh? Mengingat adanya larangan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah SAW ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah." Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan tindakan menutup mulut itu diistilahkan dalam bahasa Arab dengan sebutan at-talassum. Dan terdapat banyak riwayat dari para sahabat maupun tabi'in di mana mereka melarang talassum. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Nafi', beliau menceritakan bahwasanya Ibnu Umar kariha ayatalassama rajulu fis shalah. Beliau membenci ketika ada orang yang melakukan talassum ketika salat. Demikian pula yang diriwayatkan dari Sa'id Ibnul Musayyib dan Ikrimah, bahwasanya mereka membenci sikap talassum ketika salat. Dan masih banyak riwayat yang lainnya yang menunjukkan makruhnya untuk melakukan talassum, yaitu menutup mulut dan hidung ketika salat. Namun melakukan perbuatan yang makruh itu tidak sampai membatalkan sholat. Artinya jika ada orang yang melakukannya ketika sholat, maka sholatnya tetap sah, tidak perlu diulangi, sekalipun dia lakukan itu dengan sengaja. Imam An-Nawawi pernah menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa orang yang melakukan talassum ketika sholat, maka dia melakukan tindakan yang makruh. Namun kata beliau, wa hadhihi karahatu tanzihin la tamna'u sihatas salah. Namun ini sifatnya sesuatu yang makruh, tidak sampai haram dan tidak menghalangi keabsahan dari sholat. Kemudian ada satu kaidah dalam masalah fikih, bahwa orang yang melakukan tindakan yang makruh, maka dia bisa menjadi mubah jika di sana ada kebutuhan. Ada kaidah yang mengatakan bahwa sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika di sana ada kebutuhan. Ibnu Abdul Bar menyebutkan kaidah ini dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Al-karahatu tundafa'u ma'a wujudil hajah, bahwa makruh itu menjadi hilang jika di sana ada kebutuhan. Karena itulah ketika orang di musim seperti ini, seperti musim corona, dan dia ingin melaksanakan sholat jamaah bersama teman-temannya di satu tempat tertentu yang mungkin meyakini sama-sama tidak ada yang terkena suspek, lalu mereka memakai masker ketika sholat, maka insya Allah sholatnya sah, dan karena ini dibutuhkan maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, hukumnya menggunakan masker orang sholat berjamaah di masjid? Itu sama di pembahasan masalah udur itu kan. Masalah udur ya? Iya. Jadi memang menutup mulut itu pada saat sholat itu kan di bab makruh namanya. Makruh pada saat seorang sholat itu dia menutup mulutnya. Tetapi kalau di kondisi seseorang itu memang ada hal yang mengharuskan seperti itu, jangankan perkara-perkara terkait dengan menutup mulut, misalnya merapatkan shaf, ya kan, berbaris. Itu Nabi SAW sampai berucap tegas untuk orang yang sholat sendiri di belakang, ya bisa batal sholatnya. Ya, dan di sebagian riwayat itu dikatakan wala tada' furujatin lisyaitan, jangan bikin celah-celah untuk syaitan. Tapi bersamaan dengan itu, di kondisi sholat khauf ini, sholat kalau ada terjadi kekhawatiran, ketakutan, apalagi posisi di masa dahulu itu dicontohkan kalau menghadapi musuh di depannya, itu boleh bikin dua shaf, malah boleh shaf yang pertama dia selesaikan dulu sholatnya, terus dia menjaga, dan yang kedua menyelesaikan bersama imam. Ini kan ada hal yang dilanggar di pembahasan sholat kan, tapi diizinkan. Kenapa? Di kondisi khawatir, ada kekhawatiran. Ini sama di kondisi corona, di kondisi yang seperti ini. Jadi fikih itu memang luas, ada pembahasannya, ada kaidah-kaidahnya, ada nafasnya, ada rahasianya. Jadi ketika seorang membahas itu, seorang ahli fikih mengkaji, dia nggak melihat pada satu sudut saja, pada satu nas, tapi dia melihat pendalilan secara keseluruhan dari makna umumnya maupun makna khususnya yang terkait dengan rahasia umum di dalam syariat dan ketentuan umum dalam syariat maupun ketentuan khusus. Banyak makna yang mereka bahas di situ. Itulah kesimpulan yang difatwakan oleh para ulama di masa belakangan ini. Cuman kan banyak dari umat Islam itu dia karena nggak tahu ilmu-ilmu yang seperti itu, anggapnya kesimpulan-kesimpulan itu keliru. Padahal sebenarnya
pembahasan lebih lanjut tanpa pertanyaan dalil lain.